Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Nanda Rinaldi, perkirawan BMKG di Stasiun Meteorologi Nabire, Papua. Hari ini saya akan membawakan hasil penelitian saya, yaitu kajian pengaruh curah hujan di Kabupaten Nabire menggunakan regression analysis. Di sini saya menggunakan metode ini. Kenapa? Pertama, ditinjau dulu pada lokasi di Nabire akhir-akhir pada tahun 2020 ini dan tahun-tahun sebelumnya. Kampung Sima merupakan adalah wilayah yang rawan yang terhadap banjir, yaitu salah satunya bencana hidrometeorologi. Kemudian terdampak di distrik Iaro, di mana di situ ada kejadian banjir serta tanah longsor. Nah, yang mana kita tinjau pertama kali yaitu faktor utamanya yaitu curah hujan. Nah, banyak yang menjadi pengaruh curah hujan ini. Nah, oleh karena itu penulis menggunakan salah satunya yaitu metode ini, analisis regresi linear berganda, untuk meninjau bagaimana tingkat curah hujan terhadap unsur-unsur meteorologi lainnya, di mana kita dapat mengetahui bagaimana prospek kedepannya, serta dalam pengambilan keputusan dalam mengurangi dampak terjadinya bencana hidrometeorologi, serta sebagai pembantu dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat luas terkait potensi-potensi bencana hidrometeorologi. Nah, kemudian berikut adalah metode penelitiannya, di mana data-data yang saya gunakan yaitu tekanan udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan suhu udara. Di sini digunakan dengan periode 2010 hingga tahun 2019. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 26 dengan pendekatan terhadap metode regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda ini memiliki tahapnya berapa, yaitu hasil regresi linear berganda yang telah didapatkan akan dilakukan yaitu pemerhatian terhadap nilai koefisien regresi linear berganda, kemudian akan diuji dengan uji F atau uji serentak, dan kemudian pengujian uji T atau uji parsial. Nah, kemudian regresi linear berganda ini yaitu dapat kita ketahui bahwa suatu langkah dalam menentukan hubungan linear antar beberapa variabel bebas, yaitu dengan variabel terikat. Itu adalah bentuk umumnya. Nah, kemudian ini adalah hasil pembahasan. Nah, pada saat yang dapat ini, variabel bebas yang saya gunakan yaitu tekanan udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan suhu udara. Kemudian variabel terikatnya yaitu curah hujan. Berikut adalah persamaannya. Nah, ini udah. Dimana pada uji determinasi dapat diperoleh nilai R diperoleh sebesar 0,316, di mana memiliki hubungan yaitu sebesar 31,6%, yang artinya hubungannya rendah. Kemudian nilai R kuadrat diperoleh sebesar 0,100, di mana menunjukkan adanya hubungan yang mempengaruhi faktor-faktor ini sebesar 10%, dan sisanya itu faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Kemudian nilai adjusted R square sebesar 0,071, berarti 0,71% adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan sisanya itu adalah faktor-faktor yang tidak ada dalam penelitian ini. Kemudian hasil uji F atau uji serentak. Berikut adalah hasilnya. Kita ketahui bahwa perolehan uji F ini dapat pada nilai F hitungnya 3,518 dengan tingkat signifikansinya yaitu 0,009. Di mana F tabel, sedangkan F tabel pada alfa 5% yaitu 0,44. Dan dengan demikian F hitung lebih besar pada F tabel dan tingkat signifikansinya itu 0,009 itu lebih kecil daripada 0,5, di mana pengaruhnya ini dari variabel bebas ini secara serentak adalah positif dan signifikan terhadap curah hujan. Nah, pada hasil uji T ini secara parsial kita dapat ketahui berikut adalah ada 2 positif dan ada yang 2 negatif.
Berikut penjelasannya, yaitu pada variabel tekanan tadi didapat secara positif dan tidak signifikan ya, dimana terhadap curah hujan yaitu nilai signifikannya 0,265 dan lebih besar dari 0,05 tentunya, dan nilai T hitung 1,120 itu lebih kecil dari T tabelnya 1,97867. Sebagaimana jika ditingkatkan variabel tekanan udara ini sebesar 1 atm, maka curah hujan akan bertambah 13,811 mm. Nah, kemudian pada variabel kelembaban udara berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap curah hujan, di mana nilai signifikan sebesar 0,01 dan lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 3,360 lebih besar dari T tabelnya. Sebagaimana yang artinya jika ditingkatkan variabel kelembaban udara sebesar 1%, maka curah hujan akan bertambah 15,668 mm. Kemudian pada variabel kecepatan angin berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap curah hujan, di mana nilai signifikannya itu 0,359 dan lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung yaitu minus 0,921 lebih kecil daripada T tabelnya. Nah, di mana jika ditingkatkan variabel kecepatan angin sebesar 1 knots, maka curah hujan akan berkurang 15,820 mm. Dan pada variabel suhu udara berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap curah hujan. Nah, di mana nilai signifikannya yaitu 0,347 dan lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung yaitu minus 0,943 lebih kecil daripada T tabelnya, di mana jika ditingkatkan variabel kecepatan angin sebesar 1 derajat Celcius, maka curah hujan akan berkurang 20,799 mm. Kemudian pada nilai konstanta yaitu sebesar minus 14.233,46, ya ini variabel bebas ini akan tetap 0, maka curah hujan akan tetap bernilai sama. Kemudian kita lihat pada kesimpulan, dapat kita simpulkan yaitu hasil penelitian ini berikut adalah persamaan regresi linear bergandanya. Kemudian dapat kita ketahui bahwa ada dua variabel bebas yang memiliki koefisien regresi positif, yaitu tekanan udara dan kelembaban udara terhadap curah hujan. Nah, di mana apabila ditingkatkan pada tekanan udara dan kelembaban udara, maka curah hujan akan meningkat juga. Sedangkan kecepatan angin dan suhu udara berpengaruh secara negatif terhadap curah hujan. Nah, di mana apabila ditingkatkan kecepatan angin dan suhu udaranya, maka akan berkurang juga terhadap curah hujannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.